Assalamualaikum, Wilujeng Sumping di channel Naternai. Hai semuanya, balik lagi ke channelnya Ternai. Kali ini saya mau nge-share gimana caranya merombak baju yang kebesaran ya. Nah, biar hasilnya pas seperti ini gimana sih caranya? Yuk simak videonya. Langkah pertama, teman-teman harus bongkar terlebih dahulu ya bagian tangannya. Jadi bagian badan dan tangan dilepas. Nah, kalau saya ngerombak itu nggak langsung dari tangan ke badan langsung dijahit, nggak, karena kan nanti bagian ketiaknya jadi nggak nyaman ya. Ini enaknya memang dibongkar dulu ya untuk bagian tangan dan badan. Tapi kalau misalkan kelebihannya hanya sedikit ya, hanya sekitar 1 cm atau 2 cm, itu nggak perlu dibongkar total ya tangannya, jadi tinggal dibuka sedikit aja. Mungkin next kita bahas yang ngerombak baju yang kelebihannya sedikit ya, karena ini berhubung lebihnya lebih dari 10 cm, jadi tangan dan badannya dilepas seperti ini ya, karena harus dipola ulang. Nah, kalau udah dibongkar ya, ini diukur bagian badannya. Karena ini diukurnya dari bagian luar, jadi ukuran badannya ini bersih. Ini 62 cm. Selanjutnya ukur juga bagian bahunya. Ini karena diukur dari ujung ke ujung itu 49 cm, berarti bersihnya itu 47 ya untuk ukuran bahunya. Nah, selanjutnya kita ukur bagian sampel baju yang dijadikan acuan untuk ukurannya ya. Nah, ini diukur itu 53 cm hasil bersihnya, dan ukuran bahunya itu hasil bersihnya 39 ya. Nah, selanjutnya setelah diukur, ini kan kelebihannya lebih dari 10 cm ya daripada pinggirnya dibongkar kelamaan. Jadi ini untuk pinggirnya dibuang aja kampuhnya. Karena kan lebihnya juga cukup banyak, jadi bisa dipakai untuk kampuh ya. Jadi ini kiri kanan kampuhnya dibuang ya. Nah, kalau kampuhnya udah dibuang, otomatis kan bisa dibuka seperti ini ya. Jadi kita lipat untuk pola depan, masing-masing pola depan dan pola belakang. Nah, sekarang kita hitung dulu untuk bagian pola depannya. Nah, ini diatur-atur, dilipat, diratakan dulu. Pokoknya cara ngelipetnya harus simetris ya, disamakan dulu semuanya. Nah, kalau sisinya semuanya udah sama ya, bagian leher udah seimbang. Sekarang kita hitung untuk bagian badannya. Nah, lingkar badannya itu kan kita ukur ya dari sampelnya 53, berarti totalnya itu 106. Nah, 106 itu jangan ditambah kelonggaran lagi karena ini kan pakai sampel ya, jadi ukuran jadi. Jadi 106 itu langsung dibagi 4. Berarti 26,5, terus tapi tetap ya ditambah 1. Totalnya 27,5 ya. Jadi ini dikasih jarak 27,5 untuk bagian badannya. Untuk bagian bahu tadi kan diukur di sampelnya itu 39, berarti ini setengahnya 19,5 ya. Nah, selanjutnya ini tinggal dibentuk aja garis ketiaknya, tapi sebelumnya untuk lebar mukanya bisa diukur dulu dari sampel bajunya. Nah, itu diukur terus dibagi 2 ya, jadi diambil setengahnya. Udah itu tinggal dibentuk, jadi dihubungkan titik yang ditandain untuk bahunya, terus dihubungkan ke lebar muka, terus ke titik badannya. Ini sama aja sebetulnya dengan cara membuat pola biasa ya, caranya sama seperti itu, jadi dibuat pola ulang. Nah, selanjutnya untuk membentuk garis sisi, ini dari titik, ini dari sisi diukur aja, diratakan sampai bawah.
Nah, sekarang kita ukur untuk panjang bajunya ya. Diukur dari sambungan bahu sampai bawah. Nah, ini diukurnya itu ukurannya 67 cm. Sekarang diukur lagi di batiknya. Diukur dari sambungan bahu, dikasih tanda 67. Terus dikasih untuk kampuh kelim 1,5 cm sesuai jahitan keliman yang sebelumnya. Nah, selanjutnya hitung sisanya ya dari bawah setelah diambil kampuh. Nah, ini dari bawah itu 13 cm, jadi diambil rata dari bawah 13 cm. Selanjutnya sebelum dipotong, ini dihitung dulu ya bagian bawahnya dari ukuran sampelnya. Biar sesuai ya semuanya. Nah, ini di contoh itu 70 cm, berarti dikasih jarak 35. Nah, ini udah sesuai dengan garisnya. Selanjutnya ini tinggal dipotong saja. Nah, karena bagian bawah ini udah plus kampuh tadinya dikasih garisnya, jadi dipotongnya sesuai garis. Nah, terus bagian sisinya karena ini belum plus kampuh, jadi jangan lupa dari garis itu dikasih jarak ya 1,5 cm untuk kampuhnya. Selanjutnya bagian ketiaknya ini kasih kampuh 1 cm. Selanjutnya kita hitung untuk bagian pola belakangnya. Nah, ini ya kalau ngerombak lebihnya banyak sekitar 10 cm atau lebih dari 10 cm, ini pasti harus dirombak total ya. Jadinya harus dipola ulang. Sekarang kita hitung untuk bagian badan, sama ya rumusnya. Tadi itu kan 53 berarti 106. 106 dibagi 4, 26,5 dikurangi 1 cm ya. Jadi yang belakang 25,5. Nah, terus diambil rata juga sama. Jadi kalau itu misalkan sisanya 3 cm, berarti ke bawahnya juga di garisnya 3 cm ya. Terus selanjutnya, nah ini ya untuk bagian panjangnya biar sama sisinya, ini dijiplak aja seperti ini. Nah, ini untuk kasih tanda untuk panjang bajunya ya. Jadi dijiplak aja, bagian sisinya disamakan. Nah, ini yang akan kita potong ya garisnya. Jadi sesuai garis. Selanjutnya bentuk juga bagian ketiaknya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau udah selesai bikin polanya, sekarang tinggal digunting ya. Untuk bagian bawah itu disamakan dengan garis. Nah, untuk sisinya dikasih kampuh karena tadi perhitungan untuk badannya belum plus kampuh. Terus untuk ketiaknya juga dikasih kampuh 1 cm dari garis. Nah, ini udah selesai untuk pola depan dan belakang. Selanjutnya ini jangan lupa diukur ulang untuk ukuran ketiak ya. Nah, kalau mengikuti sampel, itu sampelnya itu jadinya 48. Nah, ini hasil jadinya 52. Nggak bisa mengikuti semua ini ya ukuran, karena kan harus dirombak semua ini ya, harus dibongkar juga lapisannya kalau mau sama persis. Paling di tangannya aja yang agak beda sedikit. Nah, ini nggak ada yang dipotong ya, jadi memang udah mentoknya gini. Nah, kalau lingkar ketiaknya udah diukur, selanjutnya tinggal kita bikin pola tangannya. Yang pertama, ukur dulu panjang tangannya. Nah, sampelnya itu kan 42 cm, sedangkan ini kan lebih. Jadi diukurnya dari bawah aja ya, dari bawah. Nanti biar bagian atasnya aja yang kebuang. Jadi nanti lingkar kerung lengannya aja yang dibentuk lagi. Nah, selanjutnya tentukan tinggi puncak. Nah, kalau mengikuti rumus itu kan 1/4 lingkar kerung lengan ditambah 2,5. Karena ini lingkar ketiaknya lebih dari 50, jadi dikasih
15 cm aja ya, itu tinggi puncak 15 itu udah mentok, kecuali kalau yang lingkar kerung lengannya nyampe 60 itu bisa 16 cm. Pokoknya mentok-mentok untuk tinggi puncak itu 16 cm, itu pun yang lingkar kerung lengannya nyampe 60. Kalau yang sekitar masih 50 cm itu dikasihnya 15 cm aja. Kalau yang kurang dari 50 itu seperti biasa ya, pakai rumus seperempat lingkar kerung lengan ditambah 2,5. Selanjutnya untuk membentuk kerung lengannya ini memakai rumus setengah lingkar kerung lengan dibagi 2. Kalau di buku itu ada titik A ke C. Nah, tadi lingkar kerung lengannya itu kan 52, berarti ini 26 cm. Ukuran lingkar kerung lengannya ini nggak mengikuti sampel ya, karena kan sampel tuh 48. Jadi untuk lingkar kerung lengan itu ukurannya diambil sesuai hasil akhir yang lingkar ketiak ya. Nah, selanjutnya bagian sisinya ini tinggal dikecilkan di garis. Nah, ini kan jarak dari sisinya sekitar 3 cm, jadi diambil rata 3 cm sampai bawah. Nah, sudah seperti itu. Ini kan digaris. Terus dibagi 3, 26 dibagi 3 kurang lebih 9 ya. Kurang lebih 9. Nah, dari titik ini naik 2,5 cm. Nah, udah seperti ini tinggal dibentuk ya. Kalau dari buku itu ada titik A ke A1 dihubungkan langsung ke titik C. Nah, dari titik A2 itu dinaikkan. Nah, ini dirapikan dulu karena berhubung mau motongnya langsung 2 lembar. Jadi ini diratakan dulu. Nah, pola yang sebelumnya udah kita buat ini dijiplak. Jadi biar hasil kiri kanannya sama ya. Nah, ini diratakan dulu, disamakan dulu setiap sisinya. Nah, di bagian kerung lengannya ini dipotongnya bagian belakang dulu ya. Jadi belum dibentuk depan belakang. Nah, selanjutnya tinggal dibentuk depan belakangnya. Nah, cara ngebentuk bagian depan dan belakang caranya seperti ini. Nah, kalau udah rata, udah rapi, sekarang tinggal bentuk bagian pola depannya ya. Nah, ini kalau di buku ada ya cara ngebentuk bagian depannya, karena ini memang saya udah biasa, jadi dikira-kira aja. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi kelihatan untuk bagian depan dan belakangnya. Nah, ini depan dan ini belakang. Nah, seperti itu ya caranya untuk merombak baju yang kebesaran. Hatur nuhun pisan yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat.